Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Arya Satya Nugroho dari kelas X4. Di video ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat game sederhana, yaitu line following game menggunakan bahasa pemrograman Scratch. Nah, di dalam Scratch sendiri terdapat 3 tab utama, yaitu Code, Costumes, dan Sounds. Nah, code ini merupakan tab di mana kita dapat membuat program atau instruksi yang mengatur bagaimana sprite atau karakter bergerak, berbicara, bereaksi, dan berinteraksi dalam program. Nah, code ini juga merupakan tab yang paling penting karena program game yang nantinya akan kita buat itu akan sepenuhnya mengikuti script yang nantinya akan dibuat di dalam tab ini. Lalu yang kedua ada tab Costumes, yaitu tab di mana kita dapat mengatur tampilan sprite atau karakter. Seperti yang dapat dilihat di sini sudah terdapat 2 kostum. Lalu yang terakhir ada tab Sounds, yaitu tab di mana kita dapat mengolah suara yang dipakai di dalam program. Nah, kembali lagi ke tab Code. Tab ini terdiri dari 9 blok. Nah, blok-blok ini terdiri dari berbagai jenis perintah. Yang pertama ada block motion. Block motion merupakan blok yang digunakan untuk mengatur pergerakan dari sprite atau karakter dalam program. Contohnya adalah perintah ini, yaitu change x by 10. Nah, dengan perintah ini diaktifkan, maka sprite akan bergerak ke kanan sebanyak 10 pixels. Kenapa? Karena x di sini menunjukkan sumbu x, yaitu sumbu horizontal, maka sprite atau karakter di sini akan bergerak mengikuti sumbu horizontal. Dan ia akan bergerak ke kanan karena di sini 10-nya itu positif. Kalau misalkan negatif, maka akan bergerak ke kiri. Seperti ini. Nih, akan bergerak ke kiri itu. Sama juga seperti change y by 10. Di sini y itu menunjukkan sumbu y atau sumbu vertikal. Nah, kalau misalkan perintah ini diaktifkan, maka sprite itu akan bergerak ke atas sebanyak 10 pixel, karena kayak seperti yang sudah dijelaskan. Ia akan mengikuti sumbu vertikal dan karena 10-nya positif, maka ia akan bergerak ke atas seperti ini. Nah, kalau misalkan negatif, ia akan bergerak ke bawah seperti ini. Nah, itu untuk motion. Yang kedua tuh ada block looks, yaitu blok yang digunakan untuk mengatur tampilan dari sprite. Nah, jadi block looks ini juga dipakai sesuai dengan kostum yang sudah dibuat ya. Jadi kan ini ada 2 kostum nih. Nah, kalau misalnya kita mau merubah misalkan dari kostum 1 ke kostum 2, maka hanya perlu menggunakan perintah ini, yaitu next costume. Nah, kalau misalnya diaktifkan, ya akan otomatis berubah menjadi kostum yang kedua tuh. Berubah lagi secara otomatis. Nah, yang ketiga ada block sound. Block sound ini digunakan untuk memunculkan suara yang sudah diatur dalam tab sounds tadi. Jadi contohnya seperti ini. Tadi kan di tab sounds itu sudah ada suara meong kucing ya, seperti ini nih. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan ke program atau mau kita gabungkan ke script, maka hanya perlu memakai perintah ini, start sound meow. Nah, ia akan langsung otomatis menyalakan suara yang tadi sudah ada di tab sounds. Nah, lalu yang keempat ada events. Nah, events ini merupakan tab yang menjadi tombol pemicu dari berjalannya kode. Nah, program atau script itu tidak akan berjalan kalau misalkan tidak diawali dengan ini nih, when green flag clicked. Jadi semua script itu harus diawali dengan ini agar berjalan dengan benar. Nah, terus yang kelima itu ada block control. Nah, block control ini dipakai untuk mengatur jalannya program. Apakah harus diulang, atau tunggu, atau lakukan sesuatu kalau kondisi tertentu terjadi. Nah, yang ke berapa ini? Yang ke-6 itu ada block sensing. Nah, block sensing ini dipakai untuk mendeteksi faktor-faktor yang berbeda dari suatu proyek atau dari suatu proyek yang ada di dalam program. Nah, lalu ada juga block operators. Nah, block operators ini digunakan untuk hitung-hitungan, perbandingan, atau logika seperti dan atau tidak yang dipakai untuk bikin keputusan dalam kode. Contohnya kalau misalkan sudah ada, misalkan ada papan skor di sini yang digunakan untuk menghitung skor dalam game yang nanti akan kita buat.
Nah, eh, pertambahan skor atau pengurangan skor itu ditentukan lewat perintah di dalam blok ini. Nah, lalu ada blok variabel. Nah, blok variabel ini adalah tempat untuk menyimpan informasi seperti skor, waktu, atau nama dalam game. Nah, lalu yang terakhir ada my blocks. Nah, my blocks ini adalah blok yang unik sendiri ya, bisa dibilang, karena dia tuh karena my blocks ini tempat kita bisa membuat blok kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau membuat game yang lebih besar yang tidak cukup hanya memakai blok ini, maka kita dapat membuat blok sendiri dengan menggunakan my blocks ini. Nah, karena sudah dijelaskan tadi, dimulai dari tab-tab utama di dalam Scratch, lalu blok-blok yang ada di dalam tab kode, maka kita akan langsung masuk ke pembuatan gamenya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap script itu harus diawali dengan perintah ini, when green flag clicked. Lalu di sini kita akan membuat script movement terlebih dahulu untuk si karakternya. Maka kita akan menggunakan perintah forever agar kode yang berjalan itu akan berjalan secara terus-menerus. Jadi tidak akan berhenti. Nah, di sini kita akan menggunakan nih if nah di sini kita akan tambah key press. Nah, di sini jika suatu tombol ditekan, maka nah di sini kita akan menentukan tombol yang kita ingin gunakan untuk mengatur movement dari si karakternya. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol WASD karena memang tombol-tombol itu ya yang default untuk kontrol movement di game-game. Jadi di sini kita awali dengan tombol D. Tombol D di sini akan menggerakkan si sprite ke kanan. Jadi kita akan tambahkan motion untuk mengatur pergerakannya dan ke arah ke kanan. Jadi kita pakai sumbu X. Di sini change X by 10. Karena 10 terlalu jauh, jadi kita pakai 5 aja. 5. Nah, apakah sudah berhasil nih kalau misalnya dipencet D? Nah, dia sudah bisa bergerak. Nah, di sini kita tinggal duplicate aja dan dirubah tombolnya, yaitu A. A akan menggerakkan si sprite ke kiri. Jadi kita tinggal ganti ini negatif. Nah, sekarang aktifin. Nah, dia sudah bisa bergerak di sumbu X ya, atau di sumbu horizontal. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan yang sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya. Di sini tinggal diganti. Karena tadi ingin menggunakan WASD, maka tersisa W sama S, dimana W itu akan menggerakkan sprite ke atas, sementara S akan menggerakkan ke bawah. Jadi di sini akan menggunakan W dulu, dan W ini akan merubah posisi Y-nya ya, di sumbu Y-nya 5. Nah, jadi akan bergerak sebanyak 5 pixels ke atas. Nah, sudah bisa. Nah, tinggal duplicate lagi dan rubah tombolnya menjadi S. Di sini kita tambahkan S mana? Nah, di sini S. Lalu di sini tinggal rubah jadi negatif karena S di sini akan menggerakkan sprite ke bawah. Ini tinggal diaktifkan, maka sudah jadi kita bisa mengontrol sprite kemanapun yang kita mau movementnya. Nah, di sini karena sprite juga terlalu besar, jadi kita tinggal kurangin ya ukurannya. Nah, 50 sudah pas. Nah, setelah membuat script movement, maka setelahnya untuk membuat si sprite-nya lebih bagus, kita bisa membuat script untuk animasi sprite-nya. Jadi di sini karena udah ada 2 kostum, kita tinggal buat si sprite-nya ini bisa mengganti-ganti kostum secara berkala dan terus-menerus. Nah, ini tuh jadi kita akan gunakan ini lagi untuk membuat script baru. Lalu kita gunakan perintah forever agar terus berlanjut ya, dia berganti kostumnya. Lalu kita pakai looks untuk merubah kostumnya dan kita pakai next costume. Nah, di sini sudah seperti ini, maka tinggal diaktifkan. Nah, karena ini terlalu cepat ya kelihatannya, jadi kurang enak, maka kita bisa juga nambahin syarat.
menambahkan syarat di kontrol. Nah, di sini kita bisa tambah wait. Jadi kalau misalnya ditambahkan seperti ini, maka dia akan menunggu 1 detik terlebih dahulu sebelum mengganti kostum. Tapi karena ini juga terlihat terlalu lambat, maka saya hanya akan mengganti menjadi 0,1. Nah, jadi benar-benar terlihat seperti berjalan ya. Lalu setelah ini kita akan membuat jalur yang akan digunakan sprite-nya di dalam game. Nah, karena jalur-jalur ini memiliki syarat seperti sprite-nya tidak boleh keluar jalur seperti itu, maka kita juga harus membuat script baru untuk si jalurnya itu. Nah, kalau untuk membuat jalurnya sendiri itu kita hanya perlu membuat sprite baru. Ini terserah mau yang mana, yang Apple juga apa-apa ya, atau yang manapun. Bentar. Nah, di sini kita tinggal menghapus sprite-nya ini. Seperti ini. Nah, dihapus. Lalu kita kurangi ukurannya. Nah, di sini kita bisa menggambar jalur untuk si sprite-nya. Nanti di sini warnanya juga terserah ya. Yang bagus aja. Nah, ini bagus. Kita seperti ini, Nah, di sini kita buat juga finish line-nya pakai warna finishing line. Oke. Nah, sini sudah jadi ya jalur untuk gamenya. Kita tinggal keluar dari sini ke kode lagi. Di sini juga bisa dipindahkan agar lebih ke tengah si jalurnya ini. Nah, ini bisa dah, bagus. Nah, di sini untuk menambah syarat-syarat dari jalurnya ini, misalkan kayak sprite-nya nggak boleh keluar dan lain-lain, maka kita hanya perlu membuat script baru yang diawali dengan when green flag clicked, lalu kita pakai forever lagi. Di sini pakai forever, lalu pakai if. Di sini if, pakai perintah if. Namun di sini kita tidak langsung menggunakan dari sensing ya, tapi pakai operators dulu. Nah, kita pakai not. If not, jika tidak, kita touching color. Nah, ini maksudnya jika tidak menyentuh warna ini, maka di sini warnanya kita pakai yang di jalurnya ini ya. Nah, ini sudah. Jika tidak menyentuh warna ini atau keluar dari si jalurnya ini, maka sini kita tambahkan motion. Dia akan kembali ke checkpoint atau kembali ke sini ya. Jadi di sini tinggal diatur di sumbu X-nya sama sumbu Y-nya 0. Kita coba apakah betul. Sudah betul nih. Dia kalau misalnya keluar jalur akan kembali ke checkpoint secara otomatis. Nah, untuk memperbagus gamenya juga, kita juga bisa nambahin seperti ini. Maka say hello, misalkan kita tambahkan agar si sprite-nya itu akan bilang sesuatu ketika dia keluar jalur. Nah, di sini saya mau tambahkan dia agar bilang balik lagi. Nah, for ini nggak perlu terlalu lama ya, jadi 0,5 detik juga bisa. Jadi dia kalau misalnya keluar jalur, set balik lagi, set balik lagi, set balik lagi. Nah lalu karena di sini finishing line-nya belum memiliki syarat apapun, kita juga bisa tambahkan dengan if lagi. If di sini, lalu kita tambahkan dari sensing, touching color lagi. Jika menyentuh warna si finishing line-nya ini, tambahkan di sini, maka sini kita tambahkan variabel ya. Karena kita mau menggunakan score dalam game-nya. Jadi kita tinggal make a variable. Sini kita tulis score. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan skornya ya. Jadi sudah dibuat si variabel skornya.
Lalu kita tinggal pakai change my variable by 1. Jadi kalau misalnya dia ini variable tinggal ganti skor. Jadi kalau misalnya dia menyentuh warna ini atau menyentuh finishing line, maka skornya itu akan bertambah sebanyak 1. Nah, agar dia nih, kalau misalkan dia hanya perintahnya seperti ini, set. Nah, tuh. Selama dia di warna ini, maka dia akan terus bertambah. Nah, jadi kita juga bisa tambahkan motion lagi, lalu go to. Nah, di sini tambahkan lagi agar saat dia baru saja menyentuh finishing line, dia langsung balik ke sini, agar menambahnya hanya 1 saja. Coba kita bandingkan dengan tadi. Tadi kan langsung 10 ya nambahnya. Ini langsung 1 doang, langsung balik ke sini lagi. Nah, sampai situ saja ya. Kita sudah berhasil membuat game line following yang simple dan mudah untuk ditiru, namun sangat seru untuk dimainkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.